Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk sesi sekarang ini kita akan menjelaskan pengertian suatu barisan konvergen ya. Kita akan menggunakan ini ekor barisan. Jadi kita menggunakan istilah ekor barisan untuk mendefinisikan barisan yang konvergen. Ya, seperti apa ekor barisan? Kita berikan contoh ya. Oke, pada kertas kosong ini. Misalnya kita punya barisan seperti ini. Misalnya xn ini misalnya kita tulis 1 ditambah 1/n ya, barisannya 1 tambah 1/n. Nah, kalau kita daftar, n-nya mulai 1, berarti 1 ditambah 1/1, berarti 2 ya, 2. Oke. Kalau n-nya 2, berarti 1 ditambah 1/2. Ya, 3/2. Ya. Boleh juga 1/2. Kemudian n-nya 3, 1 tambah 1/3, berarti 4/3. N-nya 4, 1 tambah 1/4, 5/4. Nah, kalau kita lanjutkan ini sesudah 5/4, 6/5 dan seterusnya ya. Sepertinya seperti itu ya. Oke, ini dan seterusnya. Baik. Nah, apa itu ekor barisan? Ya, ekor barisan adalah sebuah barisan dengan menghilangkan beberapa suku yang pertama ya. Jadi misalnya kita mulai dari 5/4 gitu. Jadi mulai dari 5/4 ke belakang, ini sudah merupakan ekor barisan. Jadi ekor barisannya mulai dari misalnya 5/4 ya. 6/5, 7/6 dan seterusnya. Ya, kita boleh mengambil ekor-ekor barisan yang lain gitu. Tapi begitu mengambil ekor barisan berarti semua suku-suku sesudah suku pertama yang kita tentukan kita ambil, berarti itu kita harus ambil semua. Ya. Kalau 5/4 ini berarti menghilangkan 3 suku pertama ya, menghilangkan 3 suku pertama. Ya, kalau misalnya kita hilangkan 100 suku yang pertama berarti mulai dari berapa ini? Oh, ini ada polanya, 2, 3/2, 4/3, berarti 3 suku pertama. Jadi salah satu contohnya kalau kita hilangkan 100 suku pertama berarti mulainya 101 ya, per 100 ya. Apalagi 102 per 100, 101, 103 per 102 dan seterusnya. Nah, ini ekor barisan ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya kita bisa mendefinisikan barisan konvergen ya. Oke. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa barisan itu kan merupakan fungsi ya. Nah, Anda biasanya menggambar grafik suatu fungsi itu pada ruang berdimensi 2 misalnya ya. Tapi kita tahu bahwa barisan itu domainnya adalah himpunan bilangan asli. Jadi kalau barisan yang tadi ini kita tulis ini barisan X ya, barisan XN. Ini kita bisa tulis begini. X ini dari himpunan bilangan asli ke bilangan real ya. Ya, jadi 1 ini dipetakan kemana ini? X1-nya. Nah, berapa ini? Oh, 2 ya, 2 dipetakan ke 2. Ini adalah suku pertama. Nah, 2 dipetakan ke berapa? 3/2. Oh ya, 3/2. Ini adalah suku kedua.
3 dipetakan, mungkin ini sudah 4/3 ya. Ini sama dengan X3. 4 dipetakan ke 5/4. Ini suku ke 4, X4, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita menggambarkan grafiknya, nah, bisa kita lihat di sini. Kalau ini misalnya ini adalah sumbu n ya, natural, kemudian ini adalah bilangan real ya. Katakanlah kita buat grafiknya tidak perlu sama skalanya ya, supaya lebih kelihatan. Misalnya ini adalah 1, kemudian di sini adalah 2. Jadi kalau pada sumbu yang bawah pendatar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ya. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat 1 dipetakan ke mana tadi? Oh ini ya. Kedua. Ya, 1 dipetakan kedua. Kita ganti warnanya dulu. Ya. Oke. 1 dipetakan ke 2. Ya. Di sini mungkin ya. Oke. Kemudian 2 dipetakan ke 3/2. Nah, 3/2 ya sekitar di sini. Ya. 3 dipetakan ke ini apa? 4/3. Ya, 1/3 ya. Ya, 1/2. 1/3. Ah ya, katakan di sini. Ya. Nah. Kemudian 4 dipetakan ke 5/4. 5/4 itu ya, katakanlah di sini ya. 5 dipetakan dan seterusnya, ini sudah 6/5. Ya. Ya. Nah, kalau kita gambar terus menerus, ini makin apa? Ya. Sepertinya pada saat suku-sukunya sudah indeksnya sudah tinggi, maka titik-titik yang kita gambar ini akan mendekati apa ini, nilai R apa ini, bilangan real 1 ya, bilangan real 1. Jadi kalau kita gambar ini semakin dekat ya, tetapi tidak menyentuh ya, karena kan ini kalau misalnya suku ke sejuta, berarti kan 1.000.000/1.000.000. Nah, kalau secara visual kita bisa lihat di sini bahwa titik-titik yang digambarkan ini akan semakin mendekati garis ini R sama dengan 1 ya. Ya, secara visual kita bisa katakan bahwa titik-titik ini akan konvergen ke bilangan 1. Ya, konvergen ke bilangan 1. Nah, tetapi pengertian sebenarnya dari barisan konvergen adalah misalkan kita membuat pita di sekitar 1 ya, pita gini ya. Ya, katakan ini adalah pita ya. Oke, ini pitanya. Nah, kalau pitanya selebar ini ya, selebar ini rupanya suku keberapa yang sudah mulai masuk? Oh, ini suku yang ini sudah masuk misalnya. Berarti X1 di sini, nanti X2, X3, X4, X5. Berarti mulai dari X5, X6, X7, X8 dan seterusnya itu sudah masuk ke dalam pita ini ya. Nah, pitanya
Ini bisa diperlebar, dipersempit terus menerus. Kalau misalnya kita mengambil sembarang lebar pita, ya lebar pita, dan kita persempit terus menerus, dan senantiasa ada ekor barisan yang masuk ke dalam pita, ya, maka kita nyatakan bahwa barisan tersebut konvergen gitu. Ya, barisan tersebut konvergen. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau pitanya, katakan pitanya itu lebarnya ini adalah apa? Kita nyatakan 2 kali epsilon. Jadi pita ini mulai dari apa? Ini 1 dikurangi epsilon, kalau yang di atas adalah 1 ditambah epsilon. Ya, epsilon itu adalah bilangan positif ya. Jadi kita mengambil sembarang bilangan epsilon itu, misalnya epsilonnya adalah 1/10. Berarti yang di bawah ini kalau 1/10 berarti di sini apa? 1 kurang 1/10 atau 9/10 gitu. Nah, yang di atas 1 ditambah 1/10 berarti 11/10. Nah, kalau pitanya lebarnya itu mulai dari 9/10 sampai berapa ini? 11/10, maka suku-suku yang masuk itu mulai dari suku keberapa? Tentu mulai dari suku apa ini? Suku 12/11 ya. Jadi 12/11 atau suku ke-11 ya. Suku ke-11. Ya, seperti itu. Jadi jika lebar pitanya kita ubah-ubah dan selalu ada ekor barisan yang masuk ke dalam pita, kita bisa katakan bahwa barisan tersebut konvergen ya. Konvergen. Oke lah, misalnya ya, untuk barisan yang kita sudah tulis tadi yaitu 1 ditambah 1/n, ya kita bisa katakan begini. Kalau dari grafik itu kan konvergen ke 1. Jadi kita bisa katakan begini. Untuk setiap ya bilangan epsilon positif ada ekor barisan ya. Nah, ekor barisan dari 1 ditambah 1/n ya. Sehingga ya semua suku pada ekor barisan ya berada di dalam pita ya. Nah, pitanya tadi ini apa? Mulai dari 1 kurang epsilon sampai 1 ditambah epsilon. Nah, kita katakan bahwa barisan 1 ditambah 1/n ini konvergen ke 1. Ya, konvergen ke 1. Ini menggunakan kalimat ya. Nanti kita buat kalimatnya dalam bentuk kalimat matematika. Ya. Ya. Dengan demikian kita bisa membuat definisi barisan konvergen ya. Barisan konvergen dengan menggunakan kalimat matematika.
Ya, ini kalimatnya untuk setiap epsilon positif ada ekor barisan ya. Ekor barisan. Jadi kalau secara umum kita bisa tulis seperti ini. Ya. XN ya, barisan XN ya dikatakan konvergen ke X. Katakan dia konvergennya ke X. Artinya makin lama XN ini makin dekat dengan X ya. Nah, jika gimana tadi? Ya, kita tulis dalam simbol matematika untuk setiap epsilon positif ada, kita tulis dulu kalimatnya saja, ekor barisan ya. Nah, sehingga semua suku-suku ekor barisan tersebut berada dalam pita, nah ini X kurang epsilon sampai X ditambah epsilon. Nah, kalimat ini masih bisa kita lebih perketat lagi ke dalam bahasa matematik ya. Ya. Nah, coba kita lihat ekor barisan. Anda bisa lihat ekor barisan itu kan mulai dari suatu suku ya. Mulai dari suatu suku. Mulai dari suku ke-100. Kalau mulainya dari suku ke-100 berarti yang masuk ke dalam pita itu adalah suku ke-100, suku ke-101, suku ke-102 dan seterusnya. Jadi kalau secara umum kalimat untuk setiap epsilon positif ada ekor barisan ya dari XN yang masuk ke dalam pita X kurang epsilon, X tambah epsilon itu bisa ditulis begini. Ya. Untuk setiap epsilon positif terdapat ekor barisan. Nah, ekor barisan itu kan apa? Mulai dari suatu suku tertentu ya. Jadi mulai dari suku tertentu, katakanlah mulai dari N mulai dari suku ke K. Jadi kita bisa tulis begini. N lebih dari K ini berakibat apa ini? XN ini masuk ke dalam interval X kurang epsilon dan X ditambah epsilon. Nah, untuk setiap epsilon, nah di sini ada K. Nah, K yang tadi ini apa? Bilangan apa ini? Nah, indeks ya. Tentu elemen dari bilangan asli ya. Iya. Oke. Nah, ini kalimat ini masih bisa diganti. XN elemen dari X kurang epsilon sampai X tambah epsilon ini XN kita perjelas dulu ya. XN elemen dari X kurang epsilon sampai X ditambah epsilon, kalau kita gambarkan misalnya seperti ini. Misalnya di sini adalah, yang di tengah adalah X, kemudian kita ke belakang sejauh epsilon, berarti di sini adalah X kurang epsilon, kemudian maju sejauh epsilon, berarti ini sampai X ditambah epsilon. Jadi kalau XN elemen dari interval ini, berarti XN itu ada di di dalam interval ini. Artinya jarak XN, misalnya di sini XN dengan X itu tidak sampai sejauh epsilon ya, artinya kurang dari epsilon. Jadi kita bisa tulis bahwa
jarak xn dengan x ini bisa menggunakan nilai mutlak. Ini kurang dari epsilon. Nah, sehingga definisi yang kita tulis di sini kita bisa perjelas lagi untuk setiap epsilon positif. Nah, ya, kita tulis perbaiki lagi. Ya. Xn dikatakan konvergen ke X. Jika kita belajar menggunakan notasi matematik ya. Untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli K, jadi K elemen N ya. Nah, sedemikian sehingga kalau indeks N-nya ya sudah lebih atau sama dengan K, maka apa ini? Jarak Xn dengan X ini sama saja dengan Xn kurang X kurang dari epsilon. Nah, kalimat yang panjang ini sebenarnya secara matematik ya, menggunakan notasi matematik sebenarnya menyatakan apa? Ada K elemen N, sehingga kalau N-nya besar sama dengan K, maka Xn kurang X kurang dari epsilon. Ini pada dasarnya menyatakan ada K dan seterusnya. Ini ada ekor barisan ya. Ya, jadi ada ekor barisan. Ekor barisannya apa? Ya, mulai dari indeksnya K. Ya, jadi mulai dari apa ini? Kan N-nya mulai dari K ya, jadi XK ya. Apa lagi? Maju lagi XK plus 1, XK plus 2, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini XK ini berada di mana? Berada di dalam pita. Pitanya apa? Ini X kurang epsilon sampai X ditambah epsilon. Jadi ini bahasa ya lebih lemah ya dari bahasa matematik. Ya. Nanti kita berikan contoh. Contoh yang tadi ya, yang barisan 1 ditambah 1/n. Nah, sekarang tiba saatnya kita menggunakan definisi untuk membuktikan barisan 1 ditambah 1/n ya. 1 ditambah 1/n ini kita mau buktikan konvergen ke 1 ya. Secara visual tadi sudah terlihat ya, 1 tambah 1/n konvergen ke 1. Nah, konvergen di sini kita menggunakan tanda panah seperti itu. Iya. Nanti buku-buku lain Anda boleh lihat tanda yang digunakan. Nah, apa yang mau kita buktikan? Nah, tentu yang kita mau buktikan begini, bahwa untuk setiap epsilon positif, ada bilangan asli K ya, jadi K ini mau dicari. Nah, sedemikian sehingga apa? Ini kalimatnya, kalau N besar sama K, maka Xn, Xn-nya ini adalah sudah tertentu ya. 1 ditambah 1/n. Ya, ini barisannya 1 tambah 1/n. Kalau dikurangi 1 kurang dari epsilon. Ya. Nah, apa betul seperti ini? Ya, apakah selama kita mengambil sembarang epsilon, selalu kita temukan K? K itu adalah indeks dari barisan ya, indeks suku pertama dari ekor barisan maksudnya. Sehingga 1 tambah 1/n kurang 1 kurang dari epsilon. Nah, ini ada bentuk yang sebenarnya masih bisa disederhanakan ya. 1 ditambah 1/n kurang 1 ini kan sebenarnya sama saja dengan 1/n ya, kurang dari epsilon. Nah, coba-coba kita improvisasi dulu, karena di sini kan harus dibuktikan berlaku untuk
setiap bilangan epsilon ya. Misalnya begini. Saya tulis kalimatnya, jadi ini belum membuktikan ya, jadi baru cakaran saja. N mulai berapa ya, sehingga ini kita ambil ini seper n ya, seper n. Epsilonnya kita mulai dulu dari misalnya 1/10. Nah, seper n kurang dari 1/10 berarti yang masuk mulai itu 1/11 ya. Jadi n-nya mulai 11. Iya. Sekarang kita coba lagi. Kita mau cari hubungan antara epsilon dengan k ini. Jadi kalau epsilonnya 1/10, ternyata k-nya adalah 11. Coba kita buat lagi. N-nya lebih dari berapa supaya seper n kurang dari misalnya, ya kita buat sembarang saja bilangan 3/17 ya, oke. Nah 3/17 seper berapa yang mulai kurang dari 3/17 ya? Kalau 1/2 kan masih lebih besar ya. Ya kalau 1/3 ini kira-kira 3/17 itu seperberapa itu? Kalau 17-nya dibagi 3 sekitar 5 lebih ya. Oh berarti 1/6. Iya. Jadi kita bisa lihat bahwa 1/6 itu sudah kurang dari 3/17. Nah kalau begitu mulainya dari n-nya 6 ya gitu ya. Nah, tadi waktu menentukan n-nya 6, cara berpikir kita bagaimana ini? Tadi saya balik ya, saya jadikan dulu 17/3. Nah, lalu ini kan dekat dengan bilangan berapa ini? Ini sama dengan 5, ya, 5, sekian. Nah, tetapi yang saya ambil apa? Yang saya ambil adalah 6. Ya bilangan 6, bilangan di atasnya gitu. Ya gitu. Nah, oke. Kita improvisasi lagi. Misalnya seper n-nya kurang dari 5/102 gitu. Ya 5/102. Nah, seperberapa yang kurang dari 5/102? Ya, salah satu caranya saya balik lagi gitu. 102 ini kalau saya bagi dengan 5 itu kira-kira berapa ini? 20 lebih mungkin ya. 100 ya, tidak sampai 21. Ini 20, sekian. Ya. Jadi ini berarti seper n yang kurang dari 5/102 itu mulai dari berapa ini? 1/21. Jadi yang saya ambil adalah 21-nya gitu. Ya, 1/21. Jadi n-nya mulai berapa? 21. Oke. Nah, kalau proses ini saya lanjutkan, ya, misalnya n-nya mulai berapa? Jadi ini menentukan k ya. Supaya seper n kurang dari secara umum epsilon. Nah, tinggal kita mau cari berapa di sini. Nah, caranya bagaimana tadi? Saya balik tadi ya. Saya balik misalnya 17/3 3/17 itu saya balik menjadi 17/3 lalu cari bilangan yang lebih dari bilangan itu. Berarti ini epsilonnya saya jadikan seper epsilon gitu ya, seper epsilon. Tapi ingat, seper epsilon itu belum tentu merupakan bilangan asli ya, dan kita bisa mencari bilangan asli yang lebih besar dari seper epsilon ya.
Jadi di sini adalah K. Apa itu K di sini prosesnya? Ini bilangan asli yang lebih besar dari epsilon. Di kalkulus dulu sudah pernah diberikan ya. Kalau misalnya kita punya bilangan begini, 1,4. Kita mau jadikan 2 ya. Nah, ini kita ubah dulu menjadi begini. Masih ingat ini fungsi bilangan bulat terbesar. Jadi yang diambil adalah bilangan bulatnya saja. Ini sama dengan 1. Ya, jadi kalau kita mau jadikan 1,4 menjadi 2, berarti 1,4 itu dicari bilangan bulatnya saja diambil, lalu ditambah berapa? Ditambah 1 gitu. Iya. Nah, supaya menjadi hasilnya adalah 2. Nah, jadi kalau begitu K juga bisa ditulis begini. Epsilon itu, ya ini kita buat fungsi terbesar, tetapi kita ditambah dengan 1. Ya gitu. Jadi Anda boleh menggunakan kalimat di sini. K-nya itu apa? Bilangan asli yang lebih besar dari epsilon. Atau boleh juga kita tulis K epsilon ditambah 1. Ini dua-duanya bisa diterima ya di dalam pembuktian. Nah, berarti coret-coretan kita ini, kita sudah dapat bilangan K-nya. Kalau n itu kita ambil kurang dari epsilon. Epsilonnya ingat diambil sembarang. Nah, bilangan K-nya adalah bilangan asli yang lebih besar dari epsilon. Atau menggunakan tanda fungsi bilangan bulat terbesar tetapi ditambah 1. Nah, kalau begitu kita bisa menulis buktinya begini ya. Oh, ini rupanya. Ya. Nah, kita bisa menulis buktinya begini. Barisan 1 ditambah n ini konvergen ke 1 karena ya jadi kita jawab untuk setiap epsilon positif dapat dipilih bilangan asli. Asli itu K sama dengan ya apa ini tadi, oke, epsilon ya ditambah 1, sehingga berlaku ini n lebih daripada K. K-nya itu adalah epsilon ditambah 1. Ini berakibat nah ini betulkan nanti 1 ditambah n ya, kalau dikurangi 1 betulkah nanti kurang dari epsilon ya, coba kita lihat. Nah, ini tinggal n ya, n. Nah, karena n-nya lebih dari K, maka n-nya kurang dari K ya, jadi kurang atau sama dengan K. Nah, padahal K-nya itu adalah apa? K-nya adalah epsilon ditambah 1. Ya, K-nya epsilon ditambah 1. Jadi kita tulis begini. Dari epsilon ditambah 1. Nah, ingat epsilon ditambah 1 dengan epsilon menggunakan tanda apa itu bilangan bulat terbesar, maka
1 epsilon tambah 1 itu kan lebih dari 1 epsilon tanpa tanda bilangan bulat terbesar, sehingga ini akan menjadi kurang ya, kurang dari 1 epsilon. Ya, bisa dilihat mengapa tanda kurang, karena meskipun 1 epsilon pakai tanda bilangan bulat terbesar kurang dari 1 epsilon, tetapi karena ini sudah ditambah 1, maka tentu dia lebih dari 1 epsilon. Karena 1 dari epsilon ditambah 1 menggunakan tanda bilangan bulat terbesar itu merupakan penyebut, maka tandanya menjadi kurang ya, kurang, bukan lebih dari, ya, karena 1 epsilon tambah 1 itu lebih dari 1 epsilon ya. Ini pakai tanda bukan mutlak, ini tanda lebih besar. Nah, kita bisa lihat 1 dari 1 epsilon itu kan sama dengan berapa? Sama dengan epsilon. Iya, ini sama dengan epsilon. Nah, dengan demikian kita bisa katakan bahwa 1 tambah 1/n kurang 1 kurang dari epsilon. Ya, jadi terbuktilah bahwa barisan 1 tambah 1/n itu konvergen ke 1 dengan menggunakan definisi barisan konvergen. Ya, oke. Ya, saya kira barisan-barisan lain yang konvergen bisa Anda tunjukkan ya dengan banyak berlatih. Ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk kesempatan saat ini ya. Terima kasih.